kondisi tanaman masih basah. Iya, memang kalau kita pikir memang betul. Karena apa? Spora jamur tuh akan mudah masuk ke lukanya sini teman-teman, akan mudah masuk ke luka sini, apalagi di saat tanaman masih basah. Karena jamur penyebab penyakit pada tanaman cabai, kalau kita ibaratkan tuh kayak semacam kuman sebenarnya, ada di mana-mana, itu tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Sukses Tani TV. Hari ini saya akan sedikit berbagi pengalaman ya, bagaimana cara atau trik untuk menghindari penyakit-penyakit pada tanaman cabai yang biasa teman-teman atau kita semua sebagai petani cabai mengalaminya. Ada beberapa hal yang sepele teman-teman ya, yang mungkin kita lupa atau bahkan lalai, atau ada juga yang mungkin tidak tahu. Ada hal-hal yang mungkin sangat sepele sekali yang biasa sering kita lakukan tanpa kita sadari, yang bisa menyebabkan tanaman cabai kita mudah terserang penyakit. Apalagi di masa pembuahan seperti ini, tanaman cabai kita ini kalau sudah di masa pembuahan itu biasanya rentan terhadap penyakit antraknosa. Pernahkah teman-teman bertanya setiap menonton video atau mencari referensi di YouTube, biasa yang sering saya lihat ya di komentar itu, teman-teman hanya bertanya fungi apa yang untuk mencegah atau mengobati penyakit patek atau busuk batang dan jamur-jamur lainnya. Kenapa teman-teman tidak bertanya kenapa tanaman cabai saya kok terserang penyakit yang menyebabkan antraknosa atau patek? Kenapa di pikiran kita atau benak kita itu kita tidak tanamkan? Sebagai petani itu kita harus mempunyai pertanyaan ya, kenapa dan kenapa gitu. Kalau teman-teman hanya bertanya obat apa, fungi apa dan lain-lainnya, itu ya ada semua, obatnya tuh memang ada semua, tapi tentu itu akan menambah pengeluaran biaya. Jadi alangkah baiknya bagaimana kita mengurangi atau mencegah resiko-resiko agar tanaman cabai kita itu terhindar dari serangan jamur penyebab antraknosa atau patek. Maka hari ini saya akan sedikit berbagi ya, atau menjelaskan sebuah pendapat saya. Apabila nanti teman-teman ada pendapat lain, silahkan kita sama-sama berdiskusi. Jadi pendapat saya seperti ini teman-teman ya. Jamur penyebab penyakit itu akan mudah masuk ketika tanaman cabai kita luka dari batang atau luka dari akar. Jadi bagaimana, mau nggak mau ya teman-teman ya, kalau sudah berbuah otomatis setiap kita petik pasti luka. Tetapi ada hal yang harus kita terapkan atau kita disiplinkan. Contohnya seperti ini. Orang tua zaman dahulu itu menyarankan, ini pengalaman dari orang-orang tua saya terus nenek saya ya, jangan memetik cabai ketika saat hujan, atau jangan memetik cabai ketika setelah hujan dalam kondisi tanaman itu masih basah. Kalau kita pikir secara logika memang benar adanya teman-teman ya. Jamur penyebab penyakit itu akan masuk ke tanaman kita atau ke buah cabai kita itu melalui luka ya teman-teman. Itu yang sangat berpengaruh besar. Itu melalui luka pada akar terus pada batang tanaman, maka spora jamur itu akan mudah masuk. Makanya kenapa jangan memetik cabai pada saat hujan atau setelah hujan atau kondisi tanaman masih basah. Contohnya seperti ini ya, saya sedang memetik buah cabai ini. Saya petiklah buah cabai ini teman-teman ya, bisa lihat saya petik. Nah
otomatis di sini ada menimbulkan luka ya teman-teman ya, menimbulkan luka. Jadi mengapa orang tua zaman dulu tuh jangan memetik cabai pada saat hujan atau setelah hujan yang kondisi tanaman masih basah? Iya, memang kalau kita pikir memang betul. Karena apa? Spora jamur tuh akan mudah masuk ke lukanya sini teman-teman, akan mudah masuk ke luka sini, apalagi di saat tanaman masih basah. Karena jamur penyebab penyakit pada tanaman cabai, kalau kita ibaratkan tuh kayak semacam kuman sebenarnya, ada di mana-mana, itu tidak bisa kita hindari. Ketika ada air hujan atau kondisi batang tanaman ini basah, maka spora jamurnya akan mudah masuk ke tanaman cabai kita. Makanya di pabrik-pabrik yang membuat fungisidanya itu ada yang namanya sistemik dan kontak. Karena kerja sistemik itu dia akan menyusup ke bagian batang tanaman dan akan membunuh jamur-jamur yang ada pada batang tanaman. Maka dari itu kita hindari pada saat hujan atau setelah hujan dan masih basah, kita hindari jangan memetik cabai dulu. Itu sesuatu hal atau faktor yang sangat berpengaruh besar teman-teman ya, untuk atau spora jamur itu akan mudah masuk kepada tanaman cabai kita. Memang sepele, kadang-kadang kita lalai atau kita tidak sadari itu. Makanya dari itu kita harus hati-hati, karena tanaman cabai ini sifatnya tanaman yang rawan sebenarnya ya, rawan terserang penyakit. Dia salah sedikit bisa mudah terserang penyakit. Jadi makanya kenapa saya katakan itu, kok teman-teman tuh nggak bertanya kenapa tanaman cabai saya itu terserang penyakit patek atau jamur lainnya. Yang teman-teman sering tanyakan itu obatnya apa, kok senang sekali mengobati gitu loh. Jadi sebelum kita mengobati itu alangkah baiknya hal-hal yang bisa membuat atau mendorong tanaman cabai kita itu terserang penyakit ya kita hindari gitu teman-teman. Ada sistem olah lahan ya teman-teman ya, ada sistem olah lahan agar tanahnya itu medianya sehat, terus tanamannya juga sehat. Tapi kok ada yang masih sudah olah lahan, sudah kasih pupuk ini terus kocor ini sebelum tanam, kok tanamannya masih terserang juga penyakit gitu loh. Jadi yaitu faktor-faktor penyebabnya itu bukan dari tanah saja, bisa dari kelembapan udara, bisa dari hama, terus bisa dari angin teman-teman ya. Jadi kita harus hindari itu. Makanya apabila teman-teman setelah memetik cabai itu minimal sorenya, kalau teman-teman memetik pagi, sorenya itu harus sudah disemprot fungisida. Kalau sorenya tidak sempat, teman-teman minimal besok tuh harus sudah dilakukan penyemprotan fungisida. Agar apa? Agar luka yang disebabkan oleh kita memetik cabai tadi itu cepat kering, sehingga jamur-jamur itu tidak cepat masuk ke batang tanaman cabai kita, sehingga menjalar kemana-mana lalu menimbulkanlah penyakit pada busuk ranting biasanya, terus penyakit antraknosa biasanya. Jadi di sisi lain juga kita perkuat imun pada tanaman cabai kita dengan pemberian nutrisi dan juga menghindari penyebab-penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan tanaman cabai kita itu terserang penyakit jamur ya teman-teman. Namanya juga petani itu sebenarnya bukan hanya orang kantoran saja yang mempunyai kedisiplinan. Sebagai petani juga kita harus terapkan disiplin ya. Disiplin dalam perawatan, disiplin dalam pemetikan, disiplin dalam pemupukan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau hal-hal yang penyebab-penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan jamur itu kita hindari dari awal, minimal tanaman cabai kita itu tidak mudah terserang penyakit, sehingga pemberian fungisida itu tidak berlebihan yang bisa menguras kantong kita teman-teman ya. Jadi kalau itu sudah kita lakukan, nanti biaya untuk kita merawat cabai itu bisa minim. Jadi teman-teman tuh dalam budidaya tanaman cabai itu kita harus pelajari, kita harus kenali bagaimana tanaman itu kok bisa terserang, kapan waktu tanaman itu terserang, terus kenapa tanaman cabai kita itu terserang penyakit. Jadi kita harus pahami itu, jangan tanyakan obatnya aja. Kalau tanyakan obatnya aja, di pabrik-pabrikan tuh ada dengan bahan aktif A, misal saya sebutkan ya teman-teman, dengan bahan aktif A, ketika nanti jamurnya itu mengalami resistensi, kita akan cari lagi
sudah pakai obat fungisida ini kok masih saja terserang? Iya, karena jamurnya sudah mengalami resistensi atau kekebalan. Kita bingung lagi, cari lagi yang merek dagangnya B lagi. Jadi kita nggak akan selesai teman-teman. Kita nggak akan selesai, kita hanya disibukkan oleh membeli obat. Kalau teman-teman mau membeli obat tuh nggak usah tanya ke YouTube, teman-teman tanya aja ke toko pertanian. Obatnya untuk mengobati patek pasti ada semua, pasti akan dijelaskan sama yang penjualnya. Karena di pasaran-pasaran namanya produk-produk itu banyak, apalagi teman-teman mungkin menonton YouTube ya, yang kemungkinan juga pembawanya itu juga akan berjualan obat. Jadi teman-teman akan direkomendasikan obat ini, obat itu, tapi teman-teman tidak dikasih tahu hal-hal apa yang harus kita lakukan agar tanaman cabai kita itu minimal tidak mudah terserang penyakit. Cobalah mulai saat ini ya, terapkan atau tanamkan di pikiran teman-teman, kenapa tanaman cabai saya terserang penyakit, kapan waktunya tanaman cabai saya itu terserang penyakit. Jadi cobalah terapkan atau tanamkan kenapa dan kenapa, maka teman-teman akan belajar. Dan ini maaf ya teman-teman kalau kata-kata saya agak sedikit kasar, karena saya kadang-kadang miris gitu loh kalau ada orang yang menanam cabai. Nanam cabai itu biayanya cukup lumayan ya, kalau kita apalagi kita selalu membeli fungi itu harganya cukup lumayan. Kalau pas kena harga mahal ya nggak apa-apa, tapi pas kena harga murah ya terus kapan kita meraup keuntungannya gitu. Maka kita harus pandai-pandai dalam memanage perawatan, terus kita juga harus pandai dalam menganalisa sebuah permasalahan sehingga tanaman cabai kita itu tidak mudah terserang penyakit. Walaupun kita memberikan fungisida, ya minimal fungisidanya itu kita berikan tidak secara berlebihan ya. Jadi kita bisa mengurangi pengeluaran sehingga biaya nanti untuk budidaya tanaman cabai minim teman-teman. Dan satu lagi ya ketinggalan teman-teman ya, saya kan tadi udah sebutkan yang luka ya, luka karena petikan. Ada satu hal lagi, apabila ada gulma ya di bawah pohon atau di bawah batang cabenya atau di sekitaran batangnya itu teman-teman hati-hati ya dalam mencabutnya, karena itu bisa melukai akar. Dan saya sudah jelaskan tadi, spora jamur akan mudah masuk ketika tanaman cabai kita luka dari akar, luka dari batang, atau luka dari bekas petikan yang kita metik buahnya itu teman-teman. Mungkin ini saja penjelasan dari saya, dan saya ini tidak bermaksud sama sekali memintari atau menggurui. Saya hanya sedikit berbagi ya teman-teman ya, agar teman-teman tuh ayolah kita sebagai petani hanya jangan terfokus pada pengobatannya saja, cuma kita terapkan maksudnya kita terapkan bagaimana sih agar tanaman cabai kita itu seminimal mungkin faktor-faktor penyebab penyakit kita hindari. Kita tingkatkan terus dalam menganalisa penyebab penyakit. Mungkin videonya sampai di sini saja teman-teman ya, karena sudah cukup panjang mungkin saya yang sampaikan ini, dan apabila ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman, saya mohon maaf. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.